Hai, punya klinik tapi bingung menentukan daftar risiko di klinik tuh gimana caranya, apa aja daftar risikonya. Oke, sini-sini kita belajar dulu di K3 dengan saya Anas Hamka. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara membuat daftar risiko dari sebuah tempat. Dalam hal ini adalah klinik atau kita coba satu instansi yaitu program studi ilmu keperawatan ya. Jadi sama di dalam daftar risiko ini kita harus tulis nama instansinya apa, misalnya klinik LMC, kemudian tanggal asesmen itu adalah tanggal kita mengambil data, kemudian jenis instrumen asesmen kita pakainya yang semi kuantitatif ya, meskipun kita sudah belajar tentang kualitatif dengan kuantitatif, tapi di tengah-tengahnya ada semi kuantitatif. Karena saya ambil semi kuantitatif lebih mudah untuk diaplikasikan. Kemudian silakan ditulis nama petugasnya, siapa aja, ditulis di sini. Oke, contoh ya, kalau kita misalnya mengambil contoh di eh, klinik. Di klinik berarti ada laboratorium, kemudian laboratorium itu memberikan potensi untuk resiko berbahaya kepada petugas, tentunya juga kepada pengunjung. Jadi di bawah sini harusnya ada lagi tambahan di sini, ya bisa ditulis laboratorium, kemudian bagi pengunjung. Oke. Kemudian setelah kita menentukan siapa sasaran yang beresiko dan apa resikonya, misalnya ya, resikonya adalah ergonomi, yaitu salah cara kerja, yaitu tertusuk jarum. Ya, jadi yang pertama kita harus tentukan bahaya, potensi, atau risiko berbahaya. Jadi kan ada banyak ya, ada fisik, ada ergonomi, yang lain-lain. Nah, di sini kita lihatnya, di halaman kedua saya sudah tuliskan, bahwa potensi berbahaya itu berasal dari fisik, biologi, ergonomi, psikososial, sanitasi, gaya hidup, dan konstruksi bangunan. Silakan teman-teman lihat di sini, potensi berbahayanya apa aja, kemudian masalahnya apa, dan ini kecelakaan kerjanya. Jadi kecelakaan kerjanya inilah yang kita masukkan ke sana, dengan mengambil dari potensi berbahaya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung. Kemudian setelah kita pindahkan di sini, misalnya kita sudah identifikasi bahaya fisiknya nggak ada, bahaya psikologisnya nggak ada, tapi adanya bahaya ergonomi ketika salah satu petugas kemudian salah dalam prosedur kerja, maka efeknya adalah memberikan apa resiko tertusuk jarum bagi si petugas tersebut. Kemudian kita menentukan probability, kemungkinan, kemudian efek dari yang dihasilkan ketika ada bahaya ini terjadi. Nah, kita rankingkan ya, probability-nya 5, efeknya 5. Dari mana itu? Kita coba lihat di sini ya. Nah, oke. Yang pertama kita ambil dulu probabilitasnya ini, bahwa kejadian tertusuk jarum itu sering nggak sih? Seberapa sering? Yang pertama terjadi sekali dalam 5 tahun, artinya jarang banget ya. Terus ada yang terjadi sekali dalam 1 sampai 2 tahun. Ada yang terjadi sekali dalam 1 sampai 2 tahun, ada terjadi beberapa kali dalam setahun, atau ini terjadi dalam hitungan minggu atau bulan. Jadi sering banget ini ya, kejadiannya itu sering banget. Nah, kalau memang sering banget, ini kita scoring 5. Dan dari mana kita tahu ini? Kita tahu ini harus dengan wawancara dari petugas. Seberapa sering sih mereka dalam 1 tahun, atau mungkin kita wawancaranya seperti ini. Dalam seminggu atau sebulan, seberapa sering terjadi. Sebenarnya, ini kayaknya rutin setiap bulan terjadi, maka kita boleh taruh di kalimat di poin 5, yaitu probability 5. Jadi kita tinggal pindahkan ke chart yang paling atas, yaitu dia probability-nya. Probability-nya atau kemungkinannya adalah 5. Setelah itu kita tentukan efek, ya. Kita tentukan efeknya. Efeknya apa sih? Sama cara penentukan efeknya di sini ya, di kolom ini. Ah, jadi, apakah dengan tertusuk jarum itu petugas akan tidak punya dampak? Nah, tentunya enggak ya. Membutuhkan P3K, membutuhkan perawatan medis, menyebabkan cacat permanen, atau menyebabkan kematian. Nah, kita berpikirnya adalah hal yang terburuknya, bahwa jarum tersebut adalah jarum bekas pemeriksaan HBsAg positif atau HIV. Maka bagi bagi petugas yang terkena tadi pasti akan menyebabkan kematian, maka efeknya 5. Ya. Setelah itu kita tulis di atas. Nah, di sini. Oke, probability 5, efek 5. 5 kali 5, 25, gradingnya 25 ya. Bagaimana cara menentukan grading bahwa 25 itu adalah risiko tinggi? Kita tinggal ke kurva lagi. Oke, ini dia.
Oke. Nah, bahwa tadi punya probability 5, ya, di sini 5. Nah, tapi kemudian efeknya juga 5, maka 5 di sini ketemu dengan 5 di sini, maka 25. 5 kali 5, 25, merah simbolnya. Apa itu merah? Bahwa tingkat resikonya sangat tinggi. Maka kita bikinlah di atas ini bahwa gradingnya adalah resiko tinggi. Kemudian kita analisis nih, ya, penyebab terjadi. Gimana sih kok bisa, kita harus tanya sama petugas, bagaimana kemudian bisa terjadi tertusuk jarum. Nah, dia akan menyampaikan bahwa ya mungkin karena petugasnya nggak terampil dalam menutup jarum, gitu kan. Terus kemudian kita tentukan dampaknya ketika orang tertusuk jarum itu apa dampaknya. Nah, ini bisa juga wawancara dengan petugas ataupun kita dengan literatur bahwa ketika orang petugas yang tertusuk jarum dari hasil needle yang sudah pernah dipakai pasien, maka dia akan berisiko tinggi untuk terjadinya infeksi nosokomial. Maka apa pencegahan risiko yang kita bisa rekomendasikan kepada klinik tersebut? Jadi kita minta untuk recapping dengan satu tangan aja atau tutup dengan satu tangan, ya. Nah, ini diambilnya dari mana? Ini diambilnya dari literatur, ya, seperti itu. Kemudian upaya penanganan jika terdampak risiko seperti apa? Nah, ini upaya bahwa ketika terjadi, apa yang harus kita lakukan? Paling pertama adalah cuci bagian yang terpapar dengan antiseptik. Nah, ini juga kita dapatnya dari literatur atau kita bertanya dengan petugas bahwa biasanya di sini seperti apa penanganannya kalau ada cedera seperti itu. Ya langsung dicuci dengan antiseptik, maka ya sudah selesai. Kemudian PJ-nya kita harus tentukan ya penanggung jawabnya siapa, apakah dia PJ laboratorium ataukah dia penanggung jawab klinik. Ini ditentukan dari penanggung jawab klinik siapa yang bertugas bertanggung jawab atas kejadian tersebut, ya. Kemudian kalau ada pelaporan maka dilaporkan ke mana? Di sini disampaikan dilaporkannya di PPI, yaitu pencegahan infeksi, ya. Jadi pelaporannya di PPI. Ada koordinator PPI di sana. Seperti itu contohnya, ya. Nah, kalau misalnya di non klinik seperti apa? Misalnya ini ada ruang kelas RK3B, kemudian di dalam ruang kelas itu tuh ada bangunan yang kemudian lantainya terpecah, tehalnya itu pecah gitu. Jadi terhambur ya tehel di lantai, dan itu kita harus tentukan probability-nya berapa. Misalnya ya, probability-nya adalah 1. Kok 1? Karena memang kejadian tersebut itu 5 tahun terakhir nggak pernah ada, itu baru baru begitu, baru 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 banget yang seperti itu. Maka kita tentukan dia 1. Kemudian kalau ada pecahan itu, pecahan apa namanya, pecahan keramik atau tehel itu, seperti apa efeknya kepada orang cedera. Oke, setelah kita tadi tentukan bahwa ketika kena pecahan keramik itu kejadiannya itu kurang 1 kali dalam 5 tahun, kemudian efeknya paling tinggi adalah membutuhkan P3 paling ya, kena benturan keramiknya, maka 1 kali 2 kita kali menjadi gradingnya untuk tingkat resikonya adalah risiko rendah. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa 1 kali 2 adalah resiko rendah, ya. Ini hijau di sini, ini 2, ini 1 kali 2, jadi rendah, hijau, oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita memberikan, menganalisis kenapa sih bisa terjadi pecahan lantai pecahan lantai, yaitu karena rekonstruksi bangunan yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi di situ tuh masih ada keramik yang lama banget di RK3 kelas itu, karena menyusunnya tuh butuh waktu gitu, terus kemudian perbaikannya butuh dana, sehingga kita bilang bahwa membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dampaknya apa? Itu bisa tertusuk, ya, tertusuk keramik yang tajam. Kemudian bagaimana mencegah risikonya? Harusnya kita minta di sana dipasang tanda bahaya. Nah, ini kita rekomendasikan. Kemudian kalau misalnya misalnya ada yang tertusuk, bagaimana cara penanganannya? Maka harus dirawat untuk perawatan luka akut. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ya, bidang sarana prasarana harusnya membuat pemasangan tanda bahaya tadi. Kemudian kalau misalnya terjadi cedera seperti ini, ya, tertusuk, kemudian perawatan luka akut, siapa yang harus melapor? Pelaporannya harus ke mana? Yaitu ke koordinator program studi keperawatan. Seperti itu ya. Jadi begitu cara mengisi daftar risiko. Teman-teman bisa lihat secara detailnya di sini, karena di sini saya sudah tulis bagaimana petunjuk dalam
apa namanya, mengisi atau membuat daftar risiko ya. Jadi seperti itu. Silakan dibikin. Semoga jelas ya videonya dan mudah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.